Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 1 kita akan mempelajari dari muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu menggali isi teks penjelas atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian dari muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian dari muatan pelajaran IPA kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, sekarang kalian simak bacaan berikut ini yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Engineer dengan nilai sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus direktur dan penasehat senior di bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan kepada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga.
Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dari sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Inggris, Jerman, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, ini adalah pesawat CN-235M 100 milik Angkatan Udara Spanyol yang dirancang oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, apakah topik masalah dari teks tersebut? Topik masalah dari teks tersebut adalah biografi dan sikap positif yang dijalankan Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya. Nah, anak-anak, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Nah, jelaskan dan berikan contohnya. Teks tersebut bukan teks eksplanasi ilmiah, tetapi merupakan biografi seorang tokoh yang berisikan kisah hidup atau rentetan peristiwa penting dari kehidupan seorang tokoh. Nah, contohnya ditunjukkan pada paragraf kedua sampai paragraf ke-6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui teks tadi adalah bahwa kunci sukses B.J. Habibie yaitu disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Nah, jadi anak-anak kalau mau sukses, ikuti kunci sukses B.J. Habibie, yaitu tadi apa? Disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Pasti kalian bisa. Nah, anak-anak, di muatan pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, kalian ingat kalimat efektif, yaitu kalimat yang terdiri dari susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Nah, kalian juga ingat bahwa kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau untuk berdiskusi bersama teman. Nah, apa ciri-ciri kata tidak baku? Ciri-ciri kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan bersama teman. Yang kedua, kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu, kata tidak baku dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, anak-anak, dalam teks yang berjudul Pensil Si Kecil yang Amat Penting dari pembelajaran sebelumnya, kita menemukan kata-kata yang bercetak miring. Nah, apa saja kata-kata yang bercetak miring itu? Nah, di sini ada kata gimana sih, kemudian bikin, modern,
zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngebangkang, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, tadi kata apa ya? Itu adalah kata tidak baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, setelah kalian mencermati kata non baku atau tidak baku, kalian tuliskan arti kata tersebut dalam tabel berikut ini. Nah, Ibu beri contoh. Yang pertama tadi kita menemukan kosakata tidak baku gimana sih? Nah, apa arti katanya? Nah, gimana sih itu adalah kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Bagaimana kata bakunya? Kata bakunya adalah bagaimana. Kemudian contoh yang kedua, kita menemukan kata tidak baku bikin. Arti katanya adalah menciptakan sesuatu. Lalu bagaimana kosakata bakunya? Nah, kosakata bakunya adalah membuat. Nah, kemudian nomor 3 sampai nomor 12 di sini kita menemukan kosakata tidak baku modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, dan sama. Nah, di tugas pertama ini kalian diminta untuk mengartikan kata tersebut dan mencari kosakata bakunya. Selamat mencoba, tentu kalian bisa. Anak-anak, di muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 yaitu peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Nah, kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, anak-anak, mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini peran teknologi dalam kegiatan produksi, contohnya pada petani. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kalian perhatikan gambar ini, petani menggunakan traktor dalam menggarap sawahnya. Dan kemudian peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Nah, sekarang kalian perhatikan alur proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Di sini di pabrik diproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Setelah barang tersebut siap untuk didistribusikan, maka didistribusikan melalui udara atau melalui darat. Melalui udara menggunakan transportasi berupa pesawat terbang. Kemudian melalui darat dengan transportasi seperti truk atau mobil bak terbuka atau juga mobil box. Kemudian dimasukkan ke dalam gudang distribusi. Nah, di sini dari gudang distribusi disalurkan lagi ke supermarket atau ke pasar-pasar tradisional dengan menggunakan transportasi juga. Ya, sampai kemudian dapat digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat di seluruh daerah. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian yang kedua, coba kalian diskusikan bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil pertanian, perikanan, dan industri. Berikan berapa contohnya. Dan kemudian apa yang terjadi pada tingkat kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut ini. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, di muatan pelajaran IPA kompetensi dasar 3.2 dan 4.2
menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kalian ingat kembali, listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bagi kehidupan manusia, listrik berfungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan peralatan listrik rumah tangga atau alat elektronik, sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Nah, komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan atau disusun dengan berbagai cara. Nah, tipe-tipe sederhana dari rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik tersebut, rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Nah, di sini kalian perhatikan bentuk atau gambar dari rangkaian listrik seri. Nah, di sini lampunya disusun berderet ya, berjajar seperti ini. Kemudian jenis rangkaian listrik yang berikutnya adalah rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada lagi rangkaian listrik campuran, yaitu perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel yang disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar. Nah, di sini adalah perpaduan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini namanya rangkaian listrik campuran. Nah, anak-anak, kalian tahu persamaan antara rangkaian seri dan paralel? Nah, persamaannya adalah yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kemudian persamaan berikutnya adalah kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, persamaan yang ketiga adalah kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, kemudian ciri khas rangkaian seri adalah satu, hanya memiliki satu aliran saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Ciri khas yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan oleh rangkaian seri lebih redup. Yang keempat, ciri khas rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Nah, kemudian ciri khas rangkaian paralel, yang pertama memiliki lebih dari satu aliran listrik. Nah, ciri khas yang kedua membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Ciri yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Dan ciri yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah, anak-anak, di tugas ketiga, kalian diminta untuk menuliskan apa yang kalian ketahui tentang listrik. Kemudian, kalian juga diminta untuk menuliskan fungsi listrik bagi kehidupan manusia. Kemudian, tuliskan persamaan dan perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Terima kasih dan selamat mencoba. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.